Salam sejahtera bagi kita semua yang datang dalam persekutuan minggu ini. Kiranya Roh Kudus memberikan kepada kita semangat untuk mengasihi Tuhan dan sesama, dan kuasanya memberikan kepada kita kesungguhan untuk membangun persekutuan, pelayanan dan kesesian kita lebih sungguh dan di dalam kasih yang tulus. Dalam rangka Hari Pengabaran Injil dan Hari Pertemuan Kudus sedunia yang dirayakan setiap minggu pertama di bulan Oktober, maka dalam ibadah minggu ke-18 sesudah Pentakosta ini akan dirayakan sakramen Pertemuan Kudus. Pemberita firman dan ibadah saat ini adalah Pendeta Nyonya Carolina Hale Mongkolau. Mari berdiri dan menyambut kehadiran Tuhan dalam ibadah ini. Hai mari sama yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Umatmu lama dan dari debu, tetap memegang janjimu teguh. Kasih setiamu berlimpah terus, ya Halik pembela dan kawan kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, seperti ini, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur 100 ayat 3 dan 5. Terimalah salam. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Ini dunia Bapakku, di telingaku dengar musik indah di sekitarku, lagu alam semesta. Ini dunia
bukit luhur langit samudra, karya agung tangannya. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah, sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkin terhadap Tuhan, dan berbalik dari mengikuti kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan. Kami mengandung dusta dalam hati dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu kami mohon, ampunilah kiranya segala dosa kami. Tebus dan maafkanlah kami, supaya kami layak disebut anak-anak-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami, dengarlah seruan kami. Amin. Dengarlah ya Tuhan, kami berseru. Dengarlah ya Tuhan, kami berseru. Ya Tuhan, kasihani dan ampuni dosa kami. Layakkan kami di hadapan-Mu. Sucikan hati kami dan murnikan jiwa kami. Ya Tuhan, kasihanilah. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti disaksikan dalam Yohanes 3 ayat 16 yang menyatakan bagi kita sekalian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan firman Tuhan tersebut, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. Meskipun merah bagi isi, kan diputihkan. Dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih, jadi putih dan bersih. Hai dengar
Kami mengundang saudara jemaat berdiri. Marilah bersama-sama kita mendengar perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang menyatakan bagi kita sekalian, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan kesaksian kita. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar aku memuliakan nama-Nya. Tuhan Yesus sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar aku memuliakan nama-Nya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar aku memuliakan nama-Nya. Agar aku memuliakan nama-Nya. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Untuk itu, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita pujian syukur ya Tuhan, kami naikkan hadirat-Mu yang maha suci atas rahmat dan berkat-Mu yang nyata dalam perjalanan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang hanya karena anugerah daripada-Mu. Dan ketika kami berada memasuki minggu ke-18 sesudah Pentakosta,
Kami mau berterima kasih karena penyertaan bagi kami, dan bersama-sama kami mau bersyukur di mana saat ini akan dilayankan sakramen perjamuan kudus dalam rangka perjamuan kudus sedunia yang kami rayakan pada setiap minggu pertama bulan Oktober dan sekaligus Hari Kabaran Injil Indonesia. Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus, dalam perjumpaan dalam persekutuan saat ini, kami akan mendengar sabda. Kami mohon karuniakan Roh yang kudus bagi kami, dan bersabdalah kepada kami, karena kami sedia mendengar. Dalam nama Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Kami undang saudara jemaat berdiri. Marilah kita menyambut firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12 yang menyatakan Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatnya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur pada Allah.
Saudara-saudara, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Saudara-saudara, Paulus menemukan orang yang telah dibaptis dengan baptisan Yohanes. Inilah orang-orang yang mahir tentang kitab suci. Orang-orang seperti ini penting sebab kita tidak menjadi orang Kristen yang baik sebelum mempunyai pengetahuan yang baik tentang firman Allah. Sebab di dalam firman Allah ditemukan sumber nilai-nilai Kristiani. Orang yang dibaptis dengan baptisan Yohanes adalah orang yang sudah menerima pengajaran tentang jalan Tuhan dan dengan semangat mengajar tentang Yesus. Tentu itu penting sebab rasanya tidak ada kekristenan kalau tidak ada orang yang dengan rajin dan giat mengajar tentang Yesus, mengajar tentang jalan-jalan Tuhan, mengabarkan Injil dengan setia. Jelas itu semua dibutuhkan. Jelas orang yang dibaptis dengan baptisan Yohanes mempunyai banyak kelebihan. Tetapi menurut Paulus itu belum cukup. Pengetahuan yang baik tentang kebenaran Tuhan, semangat yang menggebu-gebu dalam memberitakan Injil, integritas dan karakter yang baik tetap masih mempunyai kekurangan, yaitu tidak memiliki baptisan Yesus. Andai kata baptisan hanya sekedar seremoni, maka baptisan Yohanes tidak ada bedanya dengan baptisan Yesus. Tetapi ternyata baptisan bukan sekedar formalitas atau seremoni. Baptisan Yohanes adalah baptisan tobat, mendorong manusia untuk memperbaiki kehidupan sebaik-baiknya. Dan itu tentu tidak boleh disepelekan, sebab hidup yang baik dan pertobatan adalah bahagian yang hakiki dari kekristenan. Ini penting sebab ajaran tentang pertobatan sering diabaikan. Banyak orang Kristen yang berbicara tentang pengampunan dosa tanpa merasa perlu berbicara tentang pertobatan, penyesalan, dan upaya melepaskan dosa yang dinikmati. Keselamatan atau anugerah yang diberikan Yesus lalu sudah menjadi barang murah. Saudara-saudara, orang yang berbicara tentang baptisan tanpa disiplin gereja, orang yang berbicara tentang perjamuan kudus tanpa pengakuan dosa, inilah anugerah yang murah, anugerah tanpa salib, anugerah tanpa Yesus Kristus yang menjadi manusia. Oleh sebab itu, baptisan Yohanes yang menekankan pertobatan
selalu penting. Kita harus sadar bahwa anugerah Allah itu sangat mahal, bukan barang murah. Oleh sebab itu, harus dihargai dengan sebaik-baiknya oleh kita sebagai orang Kristen. Anugerah yang Allah berikan ternyata sangat mahal. Itu merupakan harta yang terpendam di ladang. Orang yang menemukan harta terpendam itu menjual semua yang dimilikinya untuk bisa membeli atau memiliki harta itu. Banyak orang yang mendapatkan harta itu, tetapi tidak mau menjual semua yang mereka miliki. Harapan mereka adalah kalau boleh kedua-duanya dimiliki. Hanya mau memiliki, tetapi tidak mau berkorban. Murid-murid Yesus harus meninggalkan segala-galanya. Meninggalkan jalan, meninggalkan danau Tiberias yang tenang, meninggalkan keluarga dan orang-orang yang tercinta. Itulah pengorbanan. Tetapi mana ada hal-hal berharga di dalam dunia ini yang murah? Apabila atau apalagi harta itu seharga darah putra Allah yang tanpa cacat, tanpa noda. Ia seharga pengorbanan putra Allah yang menjadi manusia dan meninggalkan kesetaraannya dengan Bapa. Jelas ya disaksikan dalam Alkitab. Filipi 2, Yohanes 3, dan seterusnya. Di tempat lain, Alkitab juga mengatakan anugerah Allah yang sangat mahal itu adalah ibarat mutiara. Dan mutiara itu sama sekali tidak boleh diberikan kepada babi. Sebab babi tidak akan menghargai mutiara. Walaupun mutiara itu sangat indah, sangat mahal, babi pasti akan menginjak-injak mutiara tersebut. Saudara, apakah kita menghargai dengan baik setiap butir mutiara yang ditaburkan kepada kita setiap minggu lewat pemberitaan firman? Katakanlah dalam ibadah jemaat, juga dalam pelayanan anak persekutuan tahunan, dalam ibadah rumah tangga, dan seterusnya. Ataukah saudara-saudara, kita tidak menghargainya, kita lalu menginjak-injak barang berharga itu, mutiara tersebut? Maaf saja saudara-saudara, ini memang sangat menyakitkan. Tetapi dalam pesan tentang mutiara dan babi itu, Alkitab sebenarnya mau mengatakan kepada kita semua, siapakah sebenarnya kita kalau kita menolak barang mahal, anugerah pemberian Allah bagi kita. Tetapi saudara, pertobatan saja tidak cukup. Apalagi kalau pertobatan itu terlalu digarisbawahi. Orang harus mengalami baptisan Yesus yang berarti mati dan bangkit bersama-sama Yesus. Di situ kita merasa bahwa kita sendiri tidak mempunyai kemampuan berdiri sebagai orang berdosa di hadapan Allah.
tidak mengklaim dan tidak menuntut apa-apa. Sepenuhnya hanya menggantungkan diri kepada kasih dan pengampunan dari Allah. Semua upaya pemusatan diri dan kerja keras ditinggalkan, dan mata ini terarah hanya kepada anugerah Allah yang Maha Tinggi. Saudara-saudara, ada perbedaan yang sangat tajam antara orang yang berusaha sekuat tenaga sampai frustrasi untuk bisa menjadi manusia yang baik, dan orang yang dengan segala ketulusan mengaku di hadapan Allah bahwa ia adalah orang yang berdosa. Barangkali orang yang berusaha sekuat tenaga untuk menjadi baik itu bisa kita namakan orang Kristen, tetapi belum menjadi Kristen yang benar. Dan gereja penuh dengan orang-orang yang seperti ini. Orang yang kehilangan makna Injil. Itu seperti seorang yang tampan menikah dengan gadis idamannya. Dia membuat segala sesuatu yang baik sebagai seorang suami. Dia membeli rumah yang indah untuk istrinya. Dia menjaga dan melindungi istrinya. Dia memberikan apa saja yang diinginkan oleh istrinya. Tetapi dia tidak memberikan dirinya, atau dia tidak mempersembahkan diri seutuhnya untuk perkawinan tersebut. Percaya kepada istri yang tercinta, menghormati dan menghargainya hanya sebagai bibi, tetapi tidak bersatu, merasa bahwa istrinya adalah bahagian dari dirinya, dan ia akan kehilangan dirinya sendiri kalau ia kehilangan istri. Kalau ini terjadi, maka walaupun dia sangat baik, tetapi baru sampai tengah jalan dan belum sampai ke tujuan. Mereka memiliki baptisan Yohanes, tetapi tidak memiliki baptisan Yesus. Mereka tidak pernah angkat tangan dan menyerah bahwa mereka telah kehilangan arah dan tidak tahu mau kemana. Mereka tidak pernah berdiri di depan Tuhan yang Maha Kuasa dan mengaku dengan ketulusan bahwa mereka sama sekali tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak pernah menjadi orang yang rendah hati dan penerima anugerah Allah, tetapi mereka menjadi pemberi kebaikan, pekerja kebaikan yang tinggi. Saudara-saudara, ini sama dengan perbedaan antara orang yang penuh ketakutan berpegang sekuat tenaga pada perahu yang sebentar lagi akan tenggelam, dan orang yang tahu dengan baik sekali sebentar lagi akan tenggelam. Oleh sebab itu, ia mengulurkan tangan meraih pelampung yang dilemparkan kepadanya dari atas. Disitulah letaknya perbedaan antara agama amal dan agama iman. Dalam agama amal, kita bertemu dengan seorang manusia lemah dengan seperangkat senjata yang katakanlah rapuh keluar untuk membunuh Goliat. Sedangkan dalam agama iman, kita bertemu dengan orang yang
dibantai oleh rasa ketidakberdayaan yang dimilikinya. Tetapi ia tiba-tiba diselamatkan oleh kasih Bapa. Saudara-saudara, hari dalam keadaan yang tidak berdaya, sebentar lagi akan tenggelam, sebentar lagi akan karam. Tiba-tiba ada yang datang mengulurkan tangan, membebaskan kita selagi kita tidak berdaya. Ia menyapa kita, marilah, karena segala sesuatu telah tersedia. Hari ini, saudara-saudara, bersama-sama dengan semua umat percaya di muka bumi, kita merayakan hari perjamuan kudus sedunia dan sekaligus hari pengabaran Injil di Indonesia. Biarlah kita semua ingat bahwa sungguh siapapun kita, tanpa kasih dari Bapa, kita tidak akan pernah ada sebagaimana kita ada sekarang. Pengorbanan Putra Tunggal menjadi peringatan bagi kita bahwa Dia sungguh mengasihi kita. Kita sambut kasih Allah dan kita teruskan bagi banyak. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah penetapan perjamuan sebagaimana dituliskan dalam pertama Korintus 11 ayat 23 sampai ayat 26 yang menyatakan bagi kita sekalian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Demikianlah penetapan tentang perjamuan kudus. Saudara-saudara, perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita bahwa
setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sini jemaat wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah dicurahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Saudara-saudara, kita akan menaikkan doa penguatan yang akan kita akhiri dengan mengucapkan bersama doa Bapa Kami dan doksologi Gita Bakti 389. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam Kristus Tuhan yang berkuasa, kami berterima kasih karena rahmat-Mu, kasih setia-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Engkau yang telah berkorban di atas kayu salib karena Engkau mengasihi kami, dan pengorbanan kami peringati bersama ketika kami akan ambil bahagian dalam meja perjamuan. Kuatkan dan teguhkanlah percaya kami padamu, dan biarlah kami semakin menghayati arti dan makna pengorbanan-Mu bagi kami. Inilah kami, terimalah kami. Dalam nama Kristus, Tuhan yang telah berkorban dan yang telah mengajar sekalian kami berdoa sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kami mengundang saudara jemaat berdiri. Marilah bersama-sama dengan semua umat percaya di muka bumi ini, kita ikrarkan pengakuan percaya gereja kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, supaya kita dipelihara dengan roh surgawi yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur seperti yang kelihatan ini. Tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Saudara-saudara, sakramen perjamuan kudus dilayatkan bagi tanah warga si jemaat. Saudara-saudara, marilah karena segala sesuatu telah tersedia bagi kami. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Cawan minuman ini yang kita pakai untuk mengucap syukur adalah lambang darah Kristus. Ambillah dan makanlah
Ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dikorbankan guna keampunan dosa kita manusia. Dan minumlah. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan guna keampunan dosa kita manusia. Saudara-saudara, setelah kita ambil bagian dalam meja perjamuan Tuhan, dengarkanlah pecahan Alkitab. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudara, setelah kita mengambil bagian dalam firman kasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, kini dan selamanya. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam Kristus, Tuhan yang telah berkorban karena mengasihi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu karena kasih setia-Mu yang kami rasakan di dalam hidup kami. Bersama-sama dengan semua umat percaya di tahun ini, kami boleh merayakan hari perjamuan kudus dunia, mengingatkan kami pada pengorbanan Kristus yang membawa sukacita dan keselamatan bagi kami. Sekaligus di dalamnya, kami mohon kiranya Engkau memampukan kami untuk terus menghayati
dan menghargai pengorbananmu yang sangat mahal. Dan biarlah kami meresponi cinta kasih-Mu di dalam kehadiran kami dimanapun Engkau hadirkan kami, dalam keluarga, dalam gereja, maupun dalam masyarakat. Dan saat ini pula kami mau bersyukur dalam rangka Hari Pekabaran Injil di Indonesia. Kami percaya bahwa Injil atau kabar baik boleh masuk di tanah air kami dan tersebar di tanah air kami sungguh hanya karena kuat kuasa Bapa di sorga, Bapa di dalam Kristus. Mampukan kami sekalian sebagai gereja, sebagai orang yang mengaku percaya kepada, agar kami terus memberitakan Injil atau kabar baik dimanapun Engkau menghadirkan kami. Beri terus kepada kami hati yang bijaksana dan mampukan kami untuk terus mengerjakan apa yang Engkau kehendaki dan bukan apa yang kami inginkan. Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus, ketika kami ada pada saat kami membawa perjalanan gereja-Mu di muka bumi, Engkau sertai, menyertai perjalanan gereja-Mu di tanah air kami Indonesia, dan menyertai perjalanan gereja Protestan Indonesia bagian barat. Lebih khusus jemaat Anugerah DKI, Tuhan berkenan sertai dan berkati dengan semua kegiatan yang ada, kegiatan peribadahan, kegiatan penyelesaian pembangunan gedung gereja, dan berbagai kegiatan penunjang lainnya. Keluarga besar Jemaat Anugerah DKI kami mau serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus, kami mau berdoa kiranya Engkau melawat semua mereka yang berbeban berat, dihadapkan dengan berbagai kesulitan dan pergumulan. Tuhan, tolong mereka dan melengkapi sukacita dan kegembiraan semua yang berbahagia karena bertemu dengan usia yang baru, bertemu dengan ulang tahun perkawinan, berhasil di dalam pendidikan, dalam pekerjaan, mengalami pertambahan anggota keluarga dan berkat-berkat lain. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa lengkapi sukacita dan kegembiraan mereka agar semakin sempurna di dalam Engkau. Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus, kami pun membawa semua mereka yang sakit, semua mereka yang dalam proses pemulihan. Tuhan, kiranya Engkau melawat mereka. Engkau melawat akan Bapak Ferry Pebangunan yang menjalani cuci darah. Engkau juga melawat dan campur tangan dengan Ibu Edi Subari, juga dengan Ibu Sukanda. Kami juga mau berdoa kepada-Mu, kiranya Engkau senantiasa melawat Ibu Edi, juga akan Ibu Titi Tomi. Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus, tolong campur tangan dalam seluruh kehidupan mereka. Demikian juga Engkau melawat akan Ibu Nadia Sol, juga akan Bapak Edi. Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus, tolong dan campur tangan dalam seluruh kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa untuk orang tua kekasih Bapak Martin Itipeo, juga Bapak Hans Moniu Gimnado, juga Bapak Rabu Gimnado. Dan banyak lagi mereka yang saat ini dalam keadaan sakit dan tidak kami sebutkan satu persatu. Tuhan melawat mereka dengan kuasa-Mu lewat alat-alat Tuhan dalam dunia ini, para dokter, para perawat, obat-obat dan peralatan medis, termasuk makanan dan minuman. Dan di atas semuanya kami percaya mujizat Tuhan tetap terjadi. Dan Engkau memperlengkapi semua kami dengan tubuh yang kuat dan sehat serta hikmat daripada-Mu, agar kami boleh mengerjakan tugas-tugas yang Kau percayakan bagi kami dengan sebaik-baiknya bagi kemuliaan-Mu.
Bapa di sorga, Bapa di dalam Kristus, menyertai semua cucu-cucu kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami. Mereka di dalam pertumbuhan, mereka di dalam menuntut ilmu, di dalam mereka mencari sekolah, mencari pekerjaan, mencari teman hidup, di dalam pergaulan, dalam segala hal. Engkau sertai semua cucu-cucu kami dan anak-anak kami serta saudara-saudara kami. Berikanlah yang terindah dan terbaik bagi mereka. Bapa di sorga, Bapa di dalam Kristus, Engkau terus menyertai dan campur tangan di dalam kehidupan dari semua mereka yang mengadakan perjalanan dengan kendaraan apa saja, tibakan dengan selamat sejahtera ke tempat tujuan. Lalu Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus, Engkau menyertai dan melawat semua janda, duda dan yatim piatu, semua yang tinggalkan anggota keluarga kekasih. Tuhan, Engkau tolong mereka, kuatkan mereka. Terlebih kami mau berdoa untuk Ibu Yati, di mana Tuhan Engkau telah berkenan memanggil kembali kepadamu akan kakak kekasih. Tuhan Engkau kuatkan dan hiburkan akan Ibu Yati, bahwa sesungguhnya yang terindah dan terbaik itulah yang telah Engkau lakukan. Bapa di sorga, Bapa di dalam Kristus, Engkau menyertai perjalanan bangsa dan negara kami Indonesia, melawat kami sebagai rakyat Indonesia, sebagai pemerintah, dan terlebih kami mau berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil. Tuhan, kiranya Engkau menyertai mereka di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan pada mereka. Menyertai semua kami sebagai pemerintah atau rakyat Indonesia untuk boleh berperan dengan sebaik-baiknya mengerjakan hal-hal yang indah yang berkenan kepada Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus. Engkau tahu keberadaan negara kami Indonesia. Engkau tahu semua yang berniat baik dan yang berniat tidak baik. Engkau tahu secara persis keadaan yang ada pada saat ini. Bapa di sorga, sebagai manusia kami percaya kami punya Tuhan yang berkuasa. Biarlah Engkau yang akan terus berkarya dan beracara di tengah-tengah perjalanan bangsa dan negara kami Indonesia. Bangsa yang beragam, mampukan kami untuk saling menghormati dan saling menghargai sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Dan biarlah dengan tekad yang teguh, kami boleh saling menolong dan saling membantu satu dengan yang lain. Dan terlebih di dalam memerangi pandemi Corona. Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus, siapapun kami, mampukan kami terus memperhatikan protokol kesehatan, dan kami percaya saatnya pandemi Corona akan berlalu. Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus, inilah kami. Bersama-sama kami datang kepadamu dengan segala rasa syukur dan terima kasih kami, karena penyertaan-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Dan lebih khusus, jika sebagai warga sini jemaat kami boleh ambil bagian dalam meja perjamuan. Terima kasih tak putus-putusnya kami naikkan padamu ya Bapa. Inilah kami, terima doa dan permohonan kami, terima ungkapan syukur kami dan permohonan kami. Semuanya kami naikkan kepadamu hanya dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup kekal selama-lamanya. Amin.
Mari nyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan pemberian sukacita guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sambil memberikan persembahan jemaat, kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 363 bait pertama. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan. Kita berdoa. Ya Allah, Engkau yang tidak menyayangkan anakmu, tetapi telah menyerahkannya untuk kami manusia. Limpah syukur kami naikkan ke kehadiran-Mu atas anugerah-Mu bagi kami. Terimalah persembahan syukur yang kami persembahkan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kami mengundang saudara jemaat berdiri. Sebentar kita akan kembali ke dalam kehidupan masing-masing kita. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu. Juga di setiap waktu dan
Saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu pada Tuhan. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Presbiter bertugas mengucapkan